Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illa allazina amanu wa aminus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bil sabr. Bismillahi la yadurru ma'asmi'i syai'in fil ard wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayatnya sehingga kita bisa sampai di bulan suci Ramadan ini. Salawat serta salam tak pula kita lupa curahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya, para keluarganya, dan para istrinya. Sahabat rumah sakit ibu dan anak al-Islam yang insya Allah dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini izinkanlah saya untuk memberikan sedikit ilmu mengenai 5 perkara yang mengiringi 5 perkara lainnya. Rasulullah SAW bersabda yang artinya Allah tidak akan memberikan 5 perkara kepada seseorang melainkan Dia telah menyediakan baginya 5 perkara lainnya. Perkara yang pertama, Allah tidak memberinya rasa syukur melainkan Dia telah menyediakan tambahan nikmat. Perkara yang kedua, Allah tidak memberinya kesempatan berdoa melainkan Dia telah menyediakan pengabulan doa. Perkara yang ketiga, Allah tidak memberinya kesempatan untuk memohon ampunan, melainkan Dia telah menyediakan baginya pintu ampunan. Perkara yang keempat, Allah tidak memberinya kesempatan bertaubat, melainkan Dia telah menyediakan baginya pintu penerimaan. Perkara yang kelima, Allah tidak memberinya kesempatan untuk bersedekah, melainkan Dia telah menyediakan baginya orang yang menerima sedekah itu. Terkait dengan poin pertama yang berbunyi Allah tidak memberinya rasa syukur melainkan Dia telah menyediakan tambahan nikmat. Allah berfirman dalam Quran surah Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tapi jika kamu mengingkari nikmatku, pasti azabku sangat pedih." Sahabatku sekalian, mungkin di antara kita masih banyak yang lupa untuk bersyukur atau kurang bersyukur. Banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita namun tidak kita sadari. Seperti helaan nafas kita, nikmat berbicara, nikmat melihat, nikmat mendengarkan, dan nikmat beribadah, dan masih banyak nikmat lainnya. Bersyukur itu mudah, sahabatku sekalian. Bisa menggunakan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Bisa juga dengan menggunakan nikmat itu untuk beribadah kepada Allah. Dan janganlah jadikan nikmat itu sebagai sarana untuk berdosa, sahabatku sekalian. Di bulan suci Ramadan ini, perbanyaklah nikmat, sahabatku sekalian. Insya Allah akan menambahkan nikmat kita. Terkait dengan poin kedua yang berbunyi, Allah tidak memberinya kesempatan berdoa, melainkan Dia telah menyediakan pengabulan doa. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Mu'min ayat 60, "Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan perkenankan bagimu. Sungguhnya orang-orang yang sombong, tidak mau menyembahku, akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dan dina." Sahabatku sekalian, berdoa merupakan sarana komunikasi antara kita dengan pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Doa juga merupakan senjata bagi umat muslim. Senjata untuk memohon apapun, meminta apapun, meminta perlindungan, meminta hajat kita. Maka sahabatku sekalian, perbanyaklah berdoa. Allah akan mengabulkan doa kita. Insya Allah di bulan suci Ramadan ini akan lebih baik doa-doa kita. Rasulullah juga berfirman, Rasulullah juga bersabda,
dalam hadis riwayat At-Tabrani yang berbunyi, "Ya Allah, sungguhnya aku mohon kepadamu jiwa yang tenang, yang percaya akan perjumpaan denganmu, yang ridho akan ketetapanmu, dan merasa cukup dengan pemberianmu." Selanjutnya, terkait dengan poin ketiga yang berbunyi, Allah tidak memberinya kesempatan untuk memohon ampunan, melainkan Dia telah menyediakan baginya pintu ampunan. Allah berfirman dalam Quran Surah An-Nuh ayat 10 yang berbunyi, "Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun." Rasulullah juga bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Majah, "Seandainya kalian berbuat dosa hingga dosa itu menumpuk setinggi langit, kemudian kalian bertaubat, niscaya Allah akan mengampuni dosa kalian." Poin selanjutnya yaitu poin keempat yang berbunyi, Allah tidak memberinya kesempatan bertaubat, melainkan Dia telah menyediakan baginya pintu penerimaan. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Ad-Dailami yang berbunyi, 4.000 tahun sebelum dunia ini diciptakan, terdapat tulisan di sekitar Ars, "Sesungguhnya aku Maha Pengampun bagi orang yang bertaubat, kemudian dia beriman, beramal soleh, dan berusaha mencari hidayah." Sahabatku sekalian, mungkin banyak dari kita yang berdosa. Pasti dosa kita sangat banyak, sahabatku sekalian. Maka apabila kita merasakan dosa itu, bertobatlah, sahabatku sekalian. Dosa kita itu banyak, sahabat. Dosa kecil maupun dosa besar. Apabila dosa kecil, kita bisa beristighfar. Apabila ada dosa besar, bisa dengan sholat taubat. Jangan ragu sahabatku sekalian untuk bertobat. Sebanyak apapun dosa kita, insya Allah Allah akan menerima ampunan kita. Yang poin selanjutnya yaitu tentang Allah tidak akan memberinya kesempatan untuk bersedekah, melainkan Dia telah menyediakan baginya orang yang sedekah itu. Maha baik Allah, sahabatku sekalian. Apabila kita ingin bersedekah, Allah telah menyiapkan orang-orang yang menerima sedekah itu. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Ahmad yang berbunyi, "Setiap orang akan berada dalam naungan sedekahnya hingga dia diadili di antara manusia." Rasul juga bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Lail dan Ad-Dailami yang berbunyi, "Tidaklah seorang hamba yang bersedekah sesuatu karena semata-mata mengharapkan ridha Allah, kecuali Allah akan berfirman kelak pada hari kiamat nanti, 'Wahai hambaku, engkau telah mengharapkan ridhaku, maka pada hari ini aku tidak akan menghinakan dirimu. Aku haramkan tubuhmu disentuh api neraka, dan masuklah ke dalam surga dari pintu manapun yang engkau kehendaki." Sahabatku sekalian, betapa baik sedekah itu. Sedekah sangat mudah, sahabatku. Tidak hanya dengan uang, tetapi bisa dengan senyum, dengan berbuat baik kepada siapapun, memberikan makan hewan, tumbuhan, bisa dengan membantu sahabat-sahabat sekalian, membantu orang-orang sekitar kita. Allah juga berfirman dalam Quran Surah Al-Munafikun ayat 10 yang dijelaskan bahwa ada seorang hamba yang sangat menyesal saat di dunianya kurang bersedekah. Maka hamba tersebut meminta kepada Allah agar dikembalikan ke dunia untuk bersedekah. Sahabatku sekalian, janganlah sampai kita seperti hamba-hamba tersebut yang sangat menyesal karena tidak bersedekah saat di dunia. Sahabatku sekalian, semoga di bulan suci Ramadan ini kita bisa mengamalkan 5 perkara tadi. Perkara bersyukur, perkara berdoa, perkara memohon minta ampunan, perkara bertaubat, dan perkara bersedekah. Insya Allah di bulan Ramadan ini dengan dilipat gandakannya pahala-pahala kita, insya Allah 5 perkara tadi akan lebih baik dibandingkan bulan-bulan lainnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.